Oke, eh, ya, sebagaimana biasanya saya akan share bahan kita ya. Oke, kita masih membahas mengenai kebebasan. Ya, kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa menganggap bahwa Allah memberi anugerah kebebasan kepada manusia itu kurang tepat ya. Jadi Allah itu memang tidak memberi anugerah kebebasan, tapi anugerah mandat. Ya, Allah itu memberi anugerah mandat kepada saudara, kepada ciptaannya, kepada manusia, Adam dan Hawa, diberi mandat. Dan mandat itu adalah mandat untuk dipercaya menguasai ya binatang-binatang, kemudian memelihara taman, ya itu mandatnya. Lalu memperbolehkan makan buah-buah yang ada di taman, tapi ada peringatan atau batasan bahwa buah pengetahuan yang baik dan jahat tidak boleh dimakan, kalau dimakan akan mati. Nah, itulah peringatannya. Kemudian juga mandat sebagai pasangan, ya, mandat sebagai pasangan, sebagai suami istri, yaitu beranak cuculah. Itu juga perintah, itu beranak cuculah. Dan perintah itu sebelum manusia jatuh dalam dosa. Beranak cuculah. Jadi untuk mempunyai keturunan, itu juga suatu perintah. Jadi apa yang namanya kebebasan sebagai anugerah itu justru enggak ada. Tuhan tidak memberikan kebebasan yang seenaknya untuk Adam dan Hawa. Tidak ada seenaknya. Kamu boleh males, boleh rajin, bebas kok kamu. Enggak ada kan kayak gitu. Ya toh? Kamu boleh bertanggung jawab, boleh nggak bertanggung jawab. Silakan aja. Hidupmu mau rusak-rusakan juga silakan. Mau setia juga silakan. Bebas kok. Bebas. Enggak kan? Ya, jadi enggak ada seperti itu. Tidak ada. Oke. Ya, cukup banyak yang sudah kita pelajari. Kita renungkan bersama. Dan bahkan yang saya tekankan adalah kebebasan itu bisa merupakan tipu muslihat iblis. Kebebasan itu justru tawaran iblis. Karena iblis memang suka memutarbalikkan perintah Allah. Firman Tuhan diputarbalikkan. Sampai hari ini, iblis memang hobinya memutarbalikkan firman, mengacaukan gereja Tuhan. Ya. Buktinya apa? Buktinya ya banyak muncul aliran-aliran pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari Alkitab sampai hari ini. Pemahaman itu sejak zaman Adam dan Hawa sudah disimpangkan, terus berkembang terus. Manusia berdosa, makin berdosa, makin nyeleweng, makin menyimpang dari firman, terus sampai hari ini.
Inilah pekerjaan iblis, tapi ada tapinya. Pekerjaan iblis pun tetap dalam kontrol Allah dan kendali Allah. Jadi di satu sisi memang wah bahaya sekali iblis ini. Tapi di satu sisi Tuhan juga memberikan kekuatan dan penghiburan bagi orang percaya bahwa semua tetap dalam kontrol Allah. Bukan tanpa kendali, bukan kemudian Tuhan kewalahan, bingung, tidak bisa mengontrol semua kejadian-kejadian yang di muka bumi yang kacau balau ini. Tuhan tetap kontrol. Itulah makanya kita kalau belajar firman Tuhan tuh luar biasa ya. Kejadian yang sekecil-kecilnya Tuhan mengontrol. Kejadian sebesar-besarnya Tuhan tetap mengontrol. Tidak ada kejadian yang Tuhan tidak mampu mengontrol dan tidak ada kejadian yang bisa terjadi di luar kontrol Allah. Tidak ada. Semua dalam kendalinya yang sempurna. Ya, dan yang semua terjadi dalam rangka menggenapi rencananya yang sempurna. Jadi tidak ada kesalahan dalam rencana Allah. Tidak ada keteledoran, tidak ada salah perhitungan, tidak ada salah prediksi, tidak ada salah desain, tidak ada gagal produk di dalam seluruh ciptaan Allah yang maha dahsyat ini dan sangat-sangat sempurna. Saking sempurnanya kita juga tidak mengerti banyak hal yang kita tidak pahami. Kenapa begini, kenapa begitu. Tapi satu hal yang kita harus beriman dan percaya, Tuhan tidak pernah salah. Dan tidak pernah berbuat kesalahan dalam seluruh ciptaannya yang sempurna. Ya, itulah sebagai pendahuluan daripada diskusi kita malam hari ini. Kita bersyukur karena hikmat bijaksana Tuhan yang selalu menaungi saudara dan saya melalui acara-acara seperti ini. Ya, saya juga sungguh juga dikuatkan dengan acara-acara ini, diteguhkan, ya, makin dibukakan rahasia-rahasia Allah melalui acara-acara ini. Puji Tuhan. Ya, kita makin dekat dengan Alkitab, back to the Bible. Bukan back to our opinion, pendapat kita masing-masing, dan seenak gue, tidak. Kembali kepada Alkitab. Dan reform yang saya perkenalkan, saya berulang kali juga menegaskan, reform yang saya perkenalkan adalah reform klasik. Ya, saudara, ada yang menuduh saya reform klasik itu karangan Andi Halim itu. Reform ya reform, tidak ada reform klasik gitu. Ya, kenapa perlu ditambahi? Karena reform memang sudah berkembang macam-macam. Ada reform moderat, ada reform karismatik, ada reform liberal. Ya, sudahlah. Ya. Oke, saya lupa pasang video ya. Oke. Thank you sudah diingatkan. Ya, begitulah. Jadi memang
anugerah Tuhan ya, semua anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan, bukan karena keluar biasaan kita. Semua only by His grace. Hanya karena anugerahnya semata-mata. Baik, kita sudah membahas Roma 6 ayat 20 sampai 22. Ya, kebebasan dan perhambaan. Ada kebebasan, ada perhambaan. Sekarang saya mau ngajak Anda membahas tentang merdeka menurut Alkitab. Ya, merdeka menurut Alkitab. Bentar, saya tunjukkan ayatnya. Kita baca dari Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36. Oke, teman, ada yang mau bacakan? Silakan angkat tangan. Saya, Pak. Silakan Pak Endato. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yes. Ya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Coba lihat bahasa Inggris. Covenant. If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. Ya, maaf, Inggris saya Inggris Indonesia ya. Jadi nadanya nada Indonesia. If the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed. Jika anak itu membuat kamu merdeka, maka kamu benar-benar merdeka. Free. Oh, berarti betul-betul Alkitab juga mengajarkan kebebasan ya. Nah, tapi nanti dulu kebebasan apa ini? Makanya orang kalau nggak paham, waduh, ternyata Alkitab memperjuangkan kebebasan. Mari kita berjuang demi kebebasan. Freedom. Kebebasan apa dulu ya? Nah, ini. Shall make you free. You shall be free indeed. Kembali ke Indonesia. Ya, kita lihat konteksnya. Makanya kalau mau mengerti ayat Alkitab ya harus lihat konteks. Jangan berjuang untuk kemerdekaan, sembarangan kemerdekaan. Atau berjuang untuk kebebasan dan sembarang kebebasan. Kita harus memperjuangkan kebebasan bagi hak asasi manusia. Termasuk kebebasan LGBT. Ya, manusia memang dari dulu sudah diberi tanda petik ya. Tanda petik. Manusia itu dari dulu sudah diberikan kebebasan untuk memberontak kepada Allah. Tapi itu kan mengikuti jalan iblis. Kalau orang berjuang untuk LGBT ya enggak apa-apa. Wong Adam dan Hawa aja juga tanda petik dibiarin untuk makan buah pengetahuan yang baik dan jahat.
Bukan hanya LGBT. Orang merampok juga, tanda petik, dibiarin. Orang membunuh juga, tanda petik, dibiarin. Orang memperkosa, tanda petik, dibiarin. Orang korupsi, tanda petik, dibiarin. Ya, apalagi kalau LGBT, katanya LGBT itu kemanusiaan. Ya, dibiarin sudah. Silakan aja mau LGBT, mau ngerampok, mau membunuh, mau berzina, mau memperkosa, korupsi. Silakan. Tapi apa yang dimaksud dengan merdeka di sini? Ya, kita selalu kembali kepada konteks. Ya, kita mulai baca ayat yang ke-30, satu-satu ya kita baca ya. saya yang baca aja. Nah, ini Tuhan Yesus sedang berkhotbah, ini konteksnya Tuhan Yesus sedang mengajar ya. Itu di Yohanes 8 ini. Yesus itu siapa ya? Dan Yesus adalah terang dunia ya. Yesus terang dunia mulai ayat 12. Kemudian Yesus bukan dari dunia ayat 21. Ya. Lalu setelah selesai Tuhan Yesus mengatakan semuanya itu, ayat 30 itu suatu yang cukup positif. Ya. Dikatakan di ayat 30 ini, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu mengetahui kebenaran. Tolong mic-nya di mute. Pak Gunadi. Oke, saya ulangi. Tolong host dikunci ya. Mic-nya dikunci semua. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Lalu reaksi orang ini bagaimana? Reaksi mereka bagaimana? Setelah Tuhan Yesus mengatakan kebenaran akan memerdekakan kamu. Nih. Reaksinya di ayat 33. Jawab mereka. Dari reaksi ini kita tahu ya, mereka itu sebenarnya bagaimana. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Nah, jadi orang Yahudi yang percaya ini masih nggak paham tentang kebenaran ajaran Tuhan Yesus yang sesungguhnya tentang arti merdeka ini. Karena mereka anggap mereka ini bukan hamba. Mereka adalah keturunan Abraham. Kami bukan hamba siapapun.
Ya, karena mereka percaya benar mereka adalah dari keturunan Abraham yang di dalam konteks punya perjanjian dengan Allah. Mereka adalah bangsa pilihan. Biarpun mereka sekarang ini dijajah, tapi mereka tetap berkeyakinan mereka adalah keturunan Abraham yang sebagai bangsa pilihan. Wah, bangsa super. Ya, bangsa yang hebat. Biarpun dijajah. Nah, itu unik ini juga ya. Jadi orang Yahudi ini mereka itu antara de facto dan de jure, mereka lebih senang pegang de jure-nya. Biarpun kami dijajah, kami tetap keturunan Abraham. Tidak menjadi hamba siapapun. Oh, hebat. Kelihatannya memang iman itu harus seperti ini, iman. Biarpun de facto-nya itu dijajah, tapi de jure-nya tetap percaya kita keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ini. Saya yakin orang-orang Yahudi ini nggak ngerti tentang hamba dosa. Ya. Mereka tahunya ya hamba itu ya jadi budak. Hamba itu orang-orang yang dijual di pasar itu budak itu slave. Ya, hamba dosa apa itu hamba dosa? Saya mengatakan setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Wah, tambah pusing ini. Lalu ayat 35. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Waduh. Perkataan Tuhan Yesus ini sangat dalam. Ya, kalau orang nggak dilahirkan kembali, bagaimana mengerti kebenaran-kebenaran seperti ini? Kalau tidak dicelikkan mata rohaninya, bagaimana mengenal sebagai hamba dosa dan ada hamba, ada anak. Hamba tidak tinggal dalam rumah, anak tetap tinggal dalam rumah. Lalu ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Nah, ini ayat ini tidak selesai sampai di sini. Tapi dilanjutkan sampai seterusnya. Ya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Ini tetap perkataan Tuhan Yesus. Aku tahu kamu tetap keturunan Abraham. Tapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Ya. Loh, mereka tetap berdebat. Ya, jawab mereka kepadanya ayat 39. Bapak kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Wah, ini ironis sekali. Katanya mereka sudah percaya kepada perkataan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus langsung menuduh orang-orang Yahudi itu ingin membunuh Tuhan Yesus. Kamu berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri.
Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari jinah. Bapa kami satu, yaitu Allah. Perhatikan ini, lama-lama tambah seru ini. Ayat 42 kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Nih, Tuhan Yesus tegas ini. Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Nah, ini lebih sadis, ayat 44 ini. Iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak dapat hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Nah, ini baru jawabannya. Kamu tidak percaya kepadaku. Padahal di ayat 30 tadi dikatakan mereka itu percaya. Ayat 30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Tapi pada mereka yang percaya ini Tuhan Yesus bilang, kamu tidak percaya kepadaku. Siapa di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Nah, ini makin lama makin tajam kan? Sekarang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Waduh. Tambah seru. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Mengatakan Yesus adalah kerasukan setan. Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan, tapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga menghakimi. Ya. Dan seterusnya. Wah, panjang. Tapi kesimpulannya adalah mereka adalah menolak Tuhan Yesus. Ya, mereka tidak mau terima Tuhan Yesus. Dan bagi mereka Tuhan Yesus ini memang betul-betul kurang ajar sekali, mengatakan bapakmu iblis. Kalau kamu keturunan Abraham, kamu akan mengerjakan pekerjaan Abraham, dan dengan kata lain, kamu ini bukan keturunan Abraham. Tuhan Yesus menegaskan di ayat 58, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yesus justru lebih dari Abraham. Itu membuat mereka syok, dan 59 adalah jawabannya. Ayat 59, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Ya, percakapan seru ini sebetulnya intinya ya tadi di Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dan terbukti orang-orang Yahudi yang bercakap dengan Tuhan Yesus
mereka belum mengalami kemerdekaan. Mereka masih buta. Mungkin yang percaya ya ada, tapi kebanyakan mereka tidak percaya. Benar seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, mereka ingin membunuh Tuhan Yesus. Karena mereka sudah anggap Tuhan Yesus ini sudah kerasukan setan. Omongannya nggak bisa dipahami. Ya, kamu hamba dosa, ya merdeka, ya anak hamba tidak tinggal tetap, tapi anak itu tinggal menetap. Itu menunjukkan apa ya? Kamu bukan anak. Kamu cuma hamba. Waduh. Bapakmu adalah iblis. Waduh, saudara bayangkan ya, jadi orang Yahudi. Tuhan Yesus mengatakan bapakmu adalah iblis itu kepada orang Yahudi yang notabene adalah bangsa pilihan, yang notabene bangsa pilihannya adalah terkenal sangat religius dan ibadah, mempunyai bait Allah dan sebagainya. Tapi Tuhan bilang bapakmu iblis. Benar-benar sakit hati. Ya. Dan bapakmu bukan Abraham. Bapakmu itu iblis. Dan mereka lebih marah lagi dan mereka mau melempari Yesus dengan batu. Ya, mirip Stefanus lah. Stefanus yang dilempari batu dan mati. Tuhan Yesus belum waktunya. Karena itu lolos. Oke. Jadi apa yang mau dikerjakan oleh Kristus untuk memerdekakan saudara dan saya? Itu jelas ya. Kalau kita lihat konteksnya ini adalah merdeka artinya tidak lagi menjadi hamba dosa. Merdeka dalam arti tidak menjadi budak dosa, diperhamba oleh dosa. Dan siapa yang dimerdekakan oleh Kristus? Dari konteks ini kita jelas lihat, yang dimerdekakan oleh Kristus adalah yang memang sudah menjadi orang pilihan, yaitu yang sudah ditetapkan Allah sebagai anak dan bukan sebagai hamba. Jadi konteks kamu dimerdekakan itu bukan kamu, oh bebas, bukan. Kamu dimerdekakan itu kamu dimerdekakan dari dosa. Nah ini kita sudah bahas yang lalu ya, dimerdekakan dari dosa. Jadi saya boleh katakan konteks kebebasan yang diajarkan Alkitab adalah bahwa kita dari budak dosa jadi hamba dosa ini, kita dimerdekakan dari keberadaan kita sebagai hamba dosa itu, kita dimerdekakan dari perhambaan dosa. Jelas sudah maksudnya.
Jadi bukan bebas, lu boleh maunya sendiri, seenaknya sendiri. Ya mau taat, nggak taat, mau berbuat dosa atau setia pada firman, terserah kamu. Bukan. Dimerdekakan dari perhambaan dosa. Oke? Dengan demikian, ini adalah perubahan status. Kita kalau sudah tidak menjadi hamba dosa, status kita langsung berubah. Karena sudah dibebaskan dari hamba dosa, sekarang diubahkan apa? Menjadi hamba Allah. Roma 6 ayat 20-22. Minggu lalu kan kita bahas. Jadi yang teman-teman yang belum ikut, silakan lihat sesi sebelumnya. Tema kebebasan dan tanggung jawab manusia. Jadi kita ini dengan status sebagai hamba, kita dimerdekakan, dibebaskan dari hamba dosa. Tapi tetap akhirnya jadi hamba lagi. Dari hamba dosa dimerdekakan jadi hamba Allah. Nah, jadi jangan salah paham. Kita dimerdekakan dari hamba dosa menjadi anak raja. Hebat sekali. Jadi anak raja. Menjadi anak Allah yang benar, bukan anak raja. Anak Allah. Tapi menjadi anak Allah jangan lupa, ya sebetulnya jadi anak Allah itu tidak lalu, wah kita juga tidak lagi menjadi hamba Allah. Kita ini anak Allah loh, bukan hamba Allah loh. Nah itu ngawur namanya. Tafsiran ngawur. Kita ini ya anak Allah, kita juga hamba Allah, kita juga murid Kristus, kita juga rekan kerja Allah, kita juga sahabat sebagai sahabat, ya diangkat Kristus juga sebagai sahabat. Jadi setiap status itu ada penekanannya masing-masing. Jangan, oh kita sudah anak, jadi kita tidak hamba lagi. Ya memang betul kita tidak hamba, tapi tidak hamba dosa, tapi kita adalah hamba Allah. Ya, jadi kapan bebasnya? Ya, tidak pernah bebas. Makanya saya bilang, tidak ada itu konsep bebas. Dimerdekakan dari dosa, ya. Artinya dimerdekakan dari dosa itu apa sih? Tidak di dalam perbudakan dosa, dikuasai atau dikendalikan oleh kuasa dosa. Tidak, kita sudah dibebaskan. Juga kita dibebaskan dari kutuk dosa. Kutuk dosa atau akibat dosa, yaitu maut. Dibebaskan dari hukuman maut. Itu artinya kita dimerdekakan. Dibebaskan dari hukuman maut, yaitu apa? Dari hukuman kekal, kita terpisah dengan Allah selama-lamanya. Itu kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Kita tidak lagi mengalami putus hubungan dengan Allah. Kita sudah didamaikan dengan Allah yang benar. Ini poinnya kebebasan itu. Sedangkan Anda sebagai hamba, Anda dan saya sebagai hamba Allah itu, kita punya panggilan untuk kita taat. Bukan bebas semau gue.
Kita juga tidak mengikuti ajaran daripada Nietzsche yang mengatakan, kamu adalah Tuhan atas diri kamu sendiri. Kita tidak mengikuti moral anjing. Kita mengikuti moral Tuhan. The higher moral. Ya, the higher moral itu artinya moral Tuhan. Bukan moral budak. Bukan moral anjing. Kita adalah Tuhan atas diri kita sendiri. Oh, Nietzsche itu. Dan orang-orang zaman sekarang tanpa sadar sudah dipengaruhi oleh Nietzsche. Semua orang mau jadi Tuhan atas dirinya sendiri. Jadi bos atas dirinya sendiri. I am the boss. Lupa kalau ciptaan. Lupa kalau semua itu titipan Tuhan. Lupa kalau hidup itu adalah juga anugerah Tuhan. Lupa kalau bakal mati. Bakal meninggalkan semua yang ada di dunia ini. Lupa. Ya. Yang dia inginkan adalah hidup selama-lamanya di dunia ini. Aku adalah bos, aku adalah raja atas diriku sendiri, Tuhan atas diriku sendiri. Aku mau hidup berkuasa atas segala sesuatu, menuruti segala keinginanku. Aku bukan hamba siapapun. Aku bukan budaknya Allah. Aku bukan budaknya dosa. Aku bukan budaknya masyarakat. Aku bukan budaknya gereja. Bukan budak institusi apapun. Aku adalah Tuhan atas diriku sendiri. I am the boss. Nietzsche. Saya waktu membaca riwayatnya Nietzsche dan pengajaran Nietzsche. Ini orang hebat ini Nietzsche. Ini bukan orang sembarangan. Nietzsche orang yang sangat kritis, orang yang sangat dalam pemikirannya, yang tidak ikut-ikutan. Ya, dia punya pemikiran-pemikiran yang tajam, sangat kritis terhadap agama, terhadap masyarakat, terhadap penguasa-penguasa, termasuk penguasa agama, gereja, sangat kritis. Itu. Manusia tidak perlu takut kepada apapun. Kuasa apapun di dunia ini. Tidak perlu takut. Kita adalah Tuhan atas diri kita sendiri. Karena waktu itu gereja sangat berkuasa. Dan sangat ditakuti. Karena kalau ada jemaat yang sedikit berbuat kesalahan, bisa hukumannya mengerikan. Bisa sampai dihakimi masyarakat dalam satu kota. Karena perbuatan dosanya. Misalnya ketahuan berzina, langsung diarak di seluruh kota misalnya. Atau harus mengakui dosa di hadapan jemaat. Ya, atau dihukum cambuk. Ya, mengerikan kalau seperti itu. Nah, itu Nietzsche bilang, "Nggak usah takut semuanya." Ya, Allah yang model seperti itu sudah saya kubur. Allah itu sudah mati. Jangan takut. Itu Nietzsche. Akhirnya dia mati sebagai orang gila ya. Kasihan sih. Nietzsche itu. Oke. Itu kemerdekaan yang dinyatakan oleh kitab suci. Jadi saudara tidak lagi berada di bawah hukuman.
Karena Kristus sudah membayar dan sudah menjalani hukuman, semua hukuman yang saudara dan saya harus tanggung, Kristus yang menanggungnya bagi Anda dan saya. Dan itulah makanya Kristus bilang, jika anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Bukan merdeka gadungan, bukan merdeka omong kosong, bukan merdeka cuma janji-janji tok, ya, atau merdeka dalam imajinasi. Tidak, sungguh-sungguh merdeka, benar-benar merdeka. Apa itu benar-benar merdeka? Benar-benar merdeka adalah kamu tidak lagi berada di bawah hukuman maut. Kamu sudah dibebaskan dari maut. Adam yang pertama membuat kamu menjadi hamba dosa dan kamu berada di bawah hukuman maut. Adam kedua membuat kamu dimerdekakan dari dosa, ya, sebab dari hamba dosa kamu dimerdekakan dan kamu dilepaskan dari hukuman maut. Itu Adam kedua. Puji Tuhan, saudara dan saya boleh dibebaskan dan kita boleh bersyukur pada Tuhan. Kita boleh mempersembahkan hidup sebagai persembahan syukur kita kepada Allah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, itulah kemerdekaan yang dikerjakan oleh anak. Kemerdekaan yang benar-benar merdeka, bukan merdeka palsu, bukan merdeka pura-pura. Tapi mungkin ada yang bilang, loh Pak, kita masa sekarang ini benar-benar merdeka? Oh, kita masih berdosa. Kita juga masih banyak kelemahan kekurangan. Kita juga masih tidak bisa lepas dari kekurangan, kelemahan, dan bahkan dosa-dosa kita. Itu kok merdeka, Pak? Iya. Merdeka secara de jure. De facto-nya belum. De facto-nya tunggu kalau kita sudah mati. Tahap pertama, kita sudah di surga dan tidak lagi ada manusia lama. Sudah selesai kalau kita mati. Manusia lama kita sudah selesai. Tapi nanti ada tahap kedua, yaitu kebangkitan dengan tubuh mulia. Itu sudah istilahnya kemuliaan yang merupakan tahap akhir dari pemuliaan saudara dan saya di dalam proses kita sekarang sedang dalam proses pengudusan. Puncaknya adalah pemuliaan. Ya. Jadi bagaimana sikap kita? Ya sebetulnya mirip seperti tadi orang Yahudi itu, tapi mereka salah orientasi ya. Mereka berpegang kepada mereka itu anak Abraham. Tapi kita berpegang bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus dan sudah diselamatkan oleh karya Kristus di kayu salib, dimerdekakan dari dosa. Ya, itu secara de jure kita amini. Aku sudah diselamatkan. Aku sudah dimerdekakan. Aku sudah dibebaskan dari hamba dosa, perhambaan dosa. Dibebaskan dari kutuk dosa. Dibebaskan dari maut, hukuman maut. Itu semua. Kita secara de jure sudah
mengalami dan percaya. Jangan ragu-ragu. Kita percaya. Meskipun secara de facto kita masih berdosa. Nah, itu tadi saya bilang. Orang Yahudi percaya mereka anak Abraham. Dan mereka bukan hamba siapapun. Ya, mereka bukan hamba siapapun. Tapi kenyataannya mereka dijajah Romawi. Sayang ya. Kepercayaan orang Yahudi hanya sampai di situ. Puji Tuhan kalau saudara dan saya diberi suatu paradigma yang sempurna sekali. Bahwa mata kita tertuju kepada karya Kristus di kayu salib yang sudah menggenapi seluruh rencana Allah menyelamatkan umatnya. Meskipun secara de facto saudara dan saya masih berdosa. Dan masih banyak kelemahan, kekurangan, penderitaan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, biarin kita tetap menderita. Kita tetap punya kelemahan, kekurangan. Itu kehendak Tuhan juga. Agar saudara belajar hidup, saudara dan saya belajar hidup bergantung kepada Allah. Dalam segala kelemahan kita, kekurangan kita, keterbatasan kita, dosa-dosa kita. Mata kita tetap memandang kepada salibnya. Salibnya. Itulah yang sudah digenapi. Itulah yang sudah terjadi dan mata iman kita memandang kepada salibnya. Bukan memandang kepada yang semua yang sementara di dunia ini. Sementara di dunia ini memang begitu banyak hal yang kita kecewa, kita tidak menemukan kebenaran yang kita harapkan dari orang lain dan sebagainya. Kecewa. Karena itu Allah juga menghendaki itu. Yaitu apa? Jangan berharap kepada manusia. Kalau kamu berharap kepada manusia, kamu kecewa. Tuhan menghendaki kita hanya berharap kepada Allah. Tapi tetap belajar mengasihi sesama. Mengasihi saudara-saudara seiman. Meskipun tidak berharap kepada manusia. Jadilah berkat, bukan ingin dapat berkat. Biarlah hidupmu mempermuliakan Allah. Jangan ingin dirimu yang dimuliakan. Dan jangan memuliakan manusia. Sudahlah, berharap pada manusia itu tidak ada gunanya. Kecewa. Banyak orang kecewa kepada hamba Tuhan. Termasuk kecewa pada saya juga. Saya kan hamba Tuhan juga. Ya toh. Pada saat saya mulai mengembalakan itu ya. Kita mulai dengan indahnya kita bersama-sama membangun jemaat Tuhan yang masih baru. Wah, semua penuh dengan cinta kasih, semua penuh dengan saling meneguhkan, menguatkan, ya, berjuang bersama untuk jemaat baru yang kita rintis. Ya. Penuh dengan keindahan. Wah, saya sepertinya sudah masuk di dalam alam khayal bahwa nanti gereja ini menjadi gereja yang sempurna, gereja yang indah, gereja yang penuh kasih daripada Tuhan. Ya. Gereja yang diberkati luar biasa, ya. Itu mimpi saya dalam alam khayal saya. Tapi lama-kelamaan
menemukan ganjalan-ganjalan, menemukan benturan-benturan, menemukan kelemahan-kelemahan, kekurangan, ya, perselisihan, ya, salah paham, ya, dan seterusnya, termasuk dosa-dosa, ya. Waduh, mulai kaget. Ternyata kok tidak sempurna dunia ini. Ini jujur, ini saya betul-betul syok karena saya waktu menjadi gembala itu tidak ada yang membimbing saya. Tidak ada yang memodali saya dengan hikmat-hikmat pengalaman menjadi gembala bagaimana. Cuma pernah ada gembala senior saya memperingatkan begini. Maksudnya gembala senior itu waktu saya masih pemuda, itu beliau sudah jadi gembala saya, ya, pemuda itu. Saya belum di GRI. Dan pendeta senior saya itu mengatakan, Andi, kamu ini kok cari susah mau jadi hamba Tuhan. Saya waktu itu agak menertawakan perkataan dia itu, ya. Hah? Jadi hamba Tuhan ini kok mau cari susah kamu itu. Kamu sudah bagus jadi majelis, jadi jemaat itu aja sudah cukup. Jadi hamba Tuhan tuh kamu cari susah kamu. Saya waktu itu ketawa. Ya, saya juga menertawakan omongan dia, tapi ternyata di balik omongan dia itu ada suatu pesan sebetulnya. Jangan menganggap semua itu akan berjalan mulus sesuai dengan impianmu. Ya. Dan yang lebih berikutnya, ya, langkah berikutnya yang cukup membuat saya syok itu juga adalah orang-orang yang dulu merintis bersama, lalu kecewa, kita ada kekecewaan, kita ada tuntutan begini begitu, lalu mulai meninggalkan gereja yang dulunya dirintis bersama, sekarang ditinggalkan. Mereka sudah tidak mau lagi bersama-sama berjuang. Tinggalkan, ini gereja sudah tidak bisa diharapkan, ini gereja kami tinggalkan. Aduh, rasanya nelongso rasanya. Ya, saya share ini supaya Anda tahu benar realita dunia. Ya, nelongso, ditinggal orang-orang yang dulu sama-sama berjuang. Sama-sama merintis. Mungkin mereka juga nelongso meninggalkan gereja yang dulu sama-sama dirintis, sama-sama nelongsonya. Saya dari pihak saya mikir, aku kok dikhianati ya. Aku kok ditinggalkan ya. Kok mereka tidak mau berjuang lagi bersama-sama dengan aku. Bagaimana ini? Ini mana kesetiaan ini? Mana ini perjuangan bersama? Mana ini kita namanya saling mengasihi satu dengan yang lain? Saudara seiman satu dengan yang lain. Mana? Kenapa ditinggalkan? Jadi itu kalau ditinggal hanya suatu jemaat yang tidak pernah sama-sama berjuang dengan kita, itu mungkin masih, ya, sedih sih, sedih, tapi ini paling sedih karena merintis bersama, berjuang bersama, berdoa bersama, menangis bersama. Kok begini akhirnya. Tapi ya itu, saya dapat banyak pelajaran. Di dunia ini memang tidak ada yang sempurna. Mungkin teman saya yang meninggalkan
perjuangan ini, perintisan ini yang mereka sudah mau cari yang lain. Mereka mungkin juga berharap ingin dapat yang lebih sempurna. Tapi saya tahu itu akan menjadi pelajaran bagi mereka. Mereka tidak akan menemukan yang lebih sempurna. Ya, karena di dunia ini tidak ada yang lebih sempurna, tidak ada. Semua ada kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Ya, sakit, penyakit. Ya, maksudnya sakit hati dan sebagainya. Ya, ada itu di mana-mana ada. Ya, makanya mata kita kalau memandang di dunia ini, kita akan kecewa. Tuhan mendidik saudara dan saya, jangan letakkan matamu memandang hanya di dunia. Pandanglah Kristus. Dan biarlah kamu jangan menuntut orang untuk memuaskan kamu. Tuntutlah dirimu, bagaimana kamu boleh terus menjadi saluran berkat. Bukan menyenangkan manusia, tapi untuk menjadi saluran berkat. Berjuanglah. Ya sudah, itu yang saya perjuangkan sampai hari ini. Ya, puji Tuhan. Itu sharing singkat saya. Dan biarlah ini boleh menjadi suatu pelajaran indah. Apa yang Anda dan saya harapkan di dunia ini. Ya. Dan apa yang saudara dan saya perjuangkan selama menjalani hidup yang hanya sementara. Dan suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Apa yang menjadi persiapan bagi Anda. Dan apa yang membuat, apa yang Anda perjuangkan itu adalah hal yang sangat berarti dan bernilai. Apa itu? Oke, Anda saya kira sudah tahu jawabannya. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang mau tanya, ada yang mau sharing, ada yang mau bagi berkat, silahkan. Saya beri kesempatan. Tolong mic-nya boleh dibuka, host kita. Siapa yang mau komen? Ya, silakan. Saya Pak Andi. Bertanya, Pak. Silakan Pak Johan. Ya, terima kasih Pak Andi atas kesempatan yang diberikan ya. Saya mau tanya tentang kehendak bebas yang sering diistilahkan oleh para hamba Tuhan tentang free will. Yes. Katanya manusia sebelum jatuh dalam dosa seperti Adam dan Hawa itu punya kehendak bebas. Setelah jatuh dalam dosa, kehendak bebasnya sudah ditawan oleh iblis dan tidak punya kehendak bebas. Itu berarti manusia itu pada awalnya sebelum jatuh dalam dosa masih punya kehendak bebas. Kalau menurut saya dari awal juga yang dari pencerahan dari Pak Andi, saya sepakat juga bahwa manusia di dalam Taman Eden itu tidak punya kehendak bebas sama sekali. Karena dia mewakili Allah dalam sebagai tukang kebun untuk memelihara tanaman yang hanya boleh dimakan sesuai dengan ketentuan yang boleh dia makan dengan free. Jadi buah pohon kehidupan yang boleh dia makan untuk bertahan hidup. Tapi buah pohon pengetahuan yang dilarang itu tidak boleh dimakan. Ada tetapinya. Berarti dia tidak punya kehendak bebas. Sebebas-bebasnya. Jadi kalau dipaksakan kehendak, saya sering berdiskusi dengan teman. Saya bilang itu limited free will. Jadi kehendak bebas yang terbatas. Jadi bebas sebebas-bebasnya hanya pada pohon kehidupan yang hanya boleh dia makan. Menurut saya, Pak Andi, benar nggak ya? Baik. Ya, kelihatannya Pak Johan baru pertama muncul ini ya di Zoom ya, ini.
Ya, Ya, salam kenal Pak Johan. ya, terima kasih Pak Andi. Ya, suatu pertanyaan yang bagus dan sudah dikonfirmasi juga oleh Pak Johan bahwa Pak Johan juga menyetujui Adam dan Hawa pun tidak punya kebebasan yang bisa semaunya sendiri, hidup semaunya sendiri, tidak. Seperti yang saya sudah uraikan, memang Adam dan Hawa diciptakan tuh untuk mengikuti perintah-perintah Tuhan, bukan untuk bebas seenaknya sendiri. Ya, dan buah pohon yang boleh dimakan adalah semua boleh dimakan kecuali pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang tidak boleh dimakan. Jadi yang tadi saya tekankan hari ini adalah kebebasannya itu yang diperjuangkan, yang digenapi oleh Kristus itu adalah kebebasan dari kuasa dosa atau perhambaan dosa. Bukan kebebasan yang bisa bebas seenaknya sendiri dan mau berbuat apapun seenaknya sendiri. Tidak, Adam dan Hawa pun tidak punya kebebasan yang seperti itu. Lalu yang berikutnya yang saya tekankan yang lalu ya, saya sudah tekankan yang lalu, bahwa yang dimaksud dengan kebebasan itu adalah kebebasan di dalam mentaati perintah Tuhan. Jadi kebebasan di dalam mentaati perintah Tuhan itu artinya diberi anugerah untuk mampu mentaati perintah Tuhan. Itu maksudnya kebebasan. Diberi anugerah untuk mampu mentaati perintah Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan bebas dalam arti bebas yang terbatas itu, yaitu bebas. Saya lebih suka bukan bebas yang terbatas, tapi bebas sebagai anugerah untuk diberi kemampuan mentaati perintah-perintah Tuhan. Mentaati kemampuan mentaati perintah Tuhan itu pun anugerah Tuhan. Itu bukan kemampuan asli dari Adam dan Hawa. Itu adalah anugerah daripada Tuhan. Tanpa anugerah daripada Tuhan, tidak mungkin Adam dan Hawa bisa taat pada perintah Tuhan. Tidak mungkin. Demikian Pak Johan. Ya, terima kasih Pak Andi. Terima kasih. Silakan Pak Aryo tadi mau bicara. Unmute. Ya, Pak, bahwa perjuangan zaman dulu membangun gereja karismatik ya itu diawali dengan sangat indah seperti yang dialami oleh jemaat mula-mula, sangat tulus, sangat tulus seperti merpati lah, malah nggak ada ularnya cerdik seperti ular gas nggak ada, awalnya ya tulus seperti merpati. Zaman awal gereja, persekutuan doa karismatik yang duduk di kursi saja risih. Dulunya orang GKI ya selama di kursi orang GKI. Lantas jadi ngelempoh saking sungkan sama Allah, kok dua kita di sini, Allah kok hadir di sini, waduh. Itu. Tapi setelah sukses menguasai umat yang begitu besar, mulai mencuri kemuliaan Allah. Setelah itu, jemaat yang besar itu bisa diorganisir masuk dalam sebuah gereja, timbul perpuluhan, dan perpuluhannya triliun mencuri perpuluhan Allah. Ya wis komplit. Setelah itu jatuh dalam berbagai-bagai dosa yang mengerikan. Nah, titik selesai. Ya.
Puji Tuhan kalau kita boleh diingatkan sebelum jatuh lebih dalam lagi ya. Ya. Saya juga bersyukur mengalami istilahnya ditinggal oleh beberapa teman-teman yang mungkin kecewa dengan saya. Saya bersyukur mengalami itu, ternyata bersyukur karena saya boleh lebih introspeksi diri. Saya juga menyadari saya bukan orang sempurna. Ya, saya menyadari juga kita tidak boleh berharap pada manusia. Karena harapan kita itu hanya kepada Tuhan saja. Ya, itulah keindahan dari apa yang terjadi dalam hidup kita. Oke, ada Pak Darmius. Saya beri kesempatan, Pak Darmius, silahkan untuk. Ya, terima kasih Pak Andi dan Ya. kawan-kawan sekalian. Apa kabar Pak? Sudah lama nggak ketemu. Ya, Pak. Ada beberapa kesibukan Pak, sehingga Ya, baru join lagi Pak. Terima kasih Pak. Ya. Tadi menarik sekali di slide 19 itu Pak, bahwa Allah mengajarkan ketaatan. Ya. Sekaligus sebetulnya ini dari awal saya dari beberapa tahun itu, saya menentang sekali itu free will itu. Ya. Saya katakan itu udah nggak mungkin ada free will, ya artinya free will yang betul-betul bebas itu, saya bilang itu udah bangkrut, pemikiran teori yang bangkrut saya bilang. Ya. Nah, tetapi kemudian karena kenapa begini? Saya melihat seperti ini, bahwa tadi ini menarik sekali, Allah mengajarkan ketaatan. Nah, kalau kita bicara kepada naturnya Allah, jadi semua daripada karakter yang agung, karakter yang mulia, kita harus kembali kepada naturnya Allah ya Pak. Jadi Allah mengajarkan, tentu dia mengajarkan kepada apa yang menjadi ketetapannya, keinginannya. Jadi betul sekali kalau Allah mengajarkan ketaatannya. Kenapa? Karena Allah itu ya taat. Allah mengajarkan tanggung jawab. Kenapa? Karena Allah bertanggung jawab. Allah mengajarkan kasih. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Jadi semua itu adalah kalau kita kembalikan kepada naturnya, kepada natur Allah, itu yang akan dia ajarkan, itu yang akan dia tekankan kepada ciptaannya. Nah, makanya sesuai saya kira kepada firman Tuhan yang di Kejadian itu loh Pak, Kejadian 1 ayat 26. Kita manusia itu, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambarnya. Jadi memang jadi tanggung jawab, ketaatan, kita memang karena gambarnya Allah. Kira-kira begitu Pak. Jadi ayat saya lebih kemudian dari paparan Bapak tadi, itu semakin bagi saya, semakin memperkuat itu tadi. Kejadian 1 ayat 26. Jadi baiklah kita menjadikan manusia menurut gambarnya. Yes. Gambarnya Tuhan. Gambarnya Tuhan apa? Ya tentu kita seperti gambarnya itu seperti apa? Cermin ya, arti karakter. Yes. Kita merupakan sebagian karakternya daripada Allah. Itu yang diinginkan. Kenapa? Karena memangnya Allahnya yang taat. Allahnya ya bertanggung jawab. Allahnya ya kasih. Jadi kemudian kalau kita kembali kepada doktrin Allah, natur Allah, semua adalah kepada natur Allah. Begitu kira-kira Pak. Jadi sesuai kembali lagi ke Kejadian 1 ayat 26 itu Pak. Kita adalah gambar Allah gitu. Kira-kira gitu Pak. Mungkin ya. Terima kasih masukannya. Memang semua yang diciptakan oleh Allah adalah perwujudan karakteristik Allah. Ya. Semua, bukan hanya manusia aja. Ya. Alam semesta ini dengan segala kedahsyatannya
Dan seluruh ciptaan Allah, termasuk langit, bumi, dan segala isinya, itu menggambarkan karakteristik Allah. Dan kita memang diciptakan tidak dengan kebebasan yang liar, karena tidak ada kebebasan tanpa batasan. Ya, Allah pun punya kebebasan yang dalam batasan-batasan atribut Allah. Itulah kebebasan Allah. Allah tidak bebas yang liar tanpa ada batasan atribut-atributnya. Termasuk tadi yang disebut Pak Darmius, Allah pun juga ada ketaatan. Ya, Allah taat pada karakteristiknya sendiri, kepada dirinya sendiri, kepada kekonsistenan ya karakteristik Allah, itu ketaatan Allah. Allah tidak bisa menentang dirinya sendiri, tidak bisa. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya, Sama-sama Pak. puji Tuhan. Adi, Saya hari Kamis Andi, ini ya. saya akan siapkan pembahasan mengenai Allah yang disebut paling berhak memiliki kebebasan. Tapi kebebasan itu pun tanda petik. Kebebasan Allah itu pun tanda petik. Bukan kebebasan yang tadi saya bilang liar, yang tidak ada batasannya sama sekali. Ya, itu yang akan saya bahas. Karena ini waktu, jadi tidak bisa saya bahas hari ini. Hari Kamis nanti saya akan bahas tentang kebebasan menurut keberadaan Allah sendiri. Ya, bagaimana kebebasan itu? Ya, tadi sedikit Pak Darmius sudah ungkapkan. Oke, ada Andi. Bu Lani, silakan. Andi, kalau orang pilihan pasti jadi udah dihajar, udah di apa ya? Jadi orang pilihan itu kan udah jadi bebas terbatas, sudah taat pasti gitu ya Pak. Soalnya kalau orang udah pilihan kan pasti ujung-ujungnya kita taat, dan udah dibimbing kalau kita nggak taat kan dihajar gitu loh. Tadinya kan sebelumnya kita bukan orang pilihan, masih bebas liar. Sekarang kita udah bebas terbatas gitu. Begitu bukan Pak? Kalau orang pilihan Oke, pasti saya terpimpin langsung dong. jawab. Makasih. Apakah orang bukan pilihan atau orang di luar pilihan atau sebelum kita bertobat, kita masih liar, bebas dengan liar? Saya sebetulnya tegaskan ya, tidak ada kebebasan liar bagi orang yang juga bukan pilihan. Semua dalam kendalinya Allah. Termasuk orang pilihan, termasuk orang bukan pilihan, semua dalam kendalinya Allah. Jadi tidak ada itu kebebasan di luar kendali Allah, itu tidak ada. Mereka seakan-akan liar, tapi tetap dalam kendali Allah. Jadi yang saya sebut sebagai kebebasan tanpa ada batasan itu sama dengan kebebasan liar. Dan kebebasan liar yang tanpa ada batasan itu tidak pernah ada. Kalau betul-betul sampai tidak ada batasan dalam kebebasan liar ini, wah, bumi kita ini sudah tidak bisa lagi diatur, sudah hancur lebur semua dalam kebebasan liarnya.
termasuk planet-planet kebebasan liar ya saling bertubrukan semua. Tidak, semua dalam kendali Allah. Tapi yang dimaksud dengan kebebasan liar tanda petik, yaitu bebas dari kebenaran. Nah, itu yang saya pernah bahas yang minggu lalu. Bebas dari kebenaran. Bebas dari kebenaran artinya kamu di luar era kebenaran. Di luar era kebenaran artinya kamu tidak mungkin mampu mengenal kebenaran. Bukan bisa, wah sebebas-bebasnya, gua bebas dari kebenaran, gua bisa berbuat semau gue. Tidak, kamu justru diperhamba. Bebas dari kebenaran berarti hamba dosa. Itu poinnya. Jadi tidak ada bebas sebebas-bebasnya itu tidak ada. Kamu di dalam kamu sebebas-bebasnya yang katanya liar itu, kamu adalah diperbudak oleh dosa, diperhamba oleh dosa, dan dalam keadaan terkutuk, ya, di bawah kutuk maut. Oke, itu tadi ada yang angkat tangan. Saya Pak Andi. Silakan Pak Roni. Ya, sebenarnya tadi mungkin sudah sedikit disinggung sama Pak Andi mengenai, saya bertanya itu sebenarnya menggelitik nih buat saya, Yohanes 8 ayat 42, kata Yesus pada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah bisa dikatakan pernyataan Tuhan ini di dalam ketidakbebasannya itu, di dalam artinya ketundukannya pada Allah, termasuk di dalam kategori yang Bapak singgung tadi untuk minggu depan itu? Oke. Nah, yang bagus. Itu konteksnya adalah konteks inkarnasi Kristus sebagai manusia. Jadi ketundukan Kristus dalam rangka inkarnasi menjadi manusia. Kristus tunduk mutlak kepada kehendak dan waktunya Bapa. Tapi bagaimana setelah inkarnasi itu selesai? Setelah inkarnasi selesai, maka Kristus sudah kembali kepada kemuliaan semula yang setara antara Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu dalam keadaan setara dan bukan sampai aturan atas bawah itu tidak. Tidak ada kedudukan Kristus di surga itu lebih rendah dari Allah Bapa, itu tidak. Kristus dan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus sederajat. Jadi ketundukan Kristus adalah dalam rangka inkarnasi atau kenosis, pengosongan diri. Ya, kenosis itu Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Itu Kristus yang merendahkan diri menjadi sama dengan manusia. Demikian Pak Roni. Makasih banyak Pak Andi. Ya, puji Tuhan. Oke, ada yang lain? Sudah jam 9 lebih nih. Kalau nggak ada, kita lanjut hari Kamis yang akan datang. Oke, Pak Liman, silakan. Yang Pak Adi bilang dulu waktu pendirikan gereja sama-sama kasih terus itu. Itu memang sudah terjadi seperti itu, banyak terjadi. Justru kalau sudah besar, ya gitu Pak, semua jadi kacau tuh Pak. Dan itu memang satu kenyataan Pak, emang. Kalau sudah besar, saya sendiri ngalamin seperti kalau sudah besar, sombong luar biasa. Dulu sama-sama saya, dirikan ini, begitu gede, wah sombong, sekarang sudah tidak kenal orang.
Nah, itu saya tanya loh, kenapa gitu? Ada orang ring satunya katakan, iya Pak Liman nggak jadi orang seperti itu. Coba Pak Liman jadi orang, pasti lah seperti itu. Ya, itu nggak tahu Pak. Pernyataan itu, statement itu. Jadi misalkan sekarang saya bilang, wah Andi Simon sombong sekali. Coba Pak Liman jadi Andi Simon, kan pasti seperti itu. Apa memang gitu Pak modelnya Pak? Setiap orang sudah dikasih kekuasaan baru nampak belangnya gitu Pak. Itu Pak Andi. Iya. Ya, memang kan saya pernah bilang itu semua orang itu pasti sombong. Cuma sombongnya belum kelihatan. Ya, bibit sombong dari manusia itu kan itu manusia lama. Tidak ada manusia yang tidak punya manusia lama. Semua manusia itu ya kayak gitu. Cuma kalau kita masih diingatkan, masih dipukul, dihajar. Nah, itu namanya kasih karunia ya. Kalau Tuhan tidak mengingatkan, tidak menghajar, tidak memukul kita ya, kita sudah lupa diri. Ya, puji Tuhan. Kalau Tuhan kasih anugerahnya bagi kita semua. Oke, demikian teman-teman. Sudah jam 9 lebih, tidak terasa ya. Kita bersyukur atas pimpinannya, memberi kita hikmat dan bijaksana dalam mengerti tentang kebebasan. Biarlah ini kita belajar terus untuk mengaplikasikan dalam kehidupan saudara dan saya. Belajar untuk melihat de facto, de jure, ya kebebasan yang tanda petik, ya kebebasan dalam otoritas ilahi ya dan kedaulatan Allah yang sempurna. Oke, demikian mari kita tutup dalam doa. Dan saya boleh minta Pak Johan yang baru gabung sama kita ini. Pak Johan boleh pimpin doa, bisa Pak Johan? Atau masih standby? Oke. Masih standby Pak Andi. Ya, silakan Pak Johan bisa pimpin doa buat kita semua. Tapi saya nggak pintar berdoa Pak Andi, nggak apa-apa ya. Singkat ya. Ya, nggak apa-apa Pak. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami semuanya. Terutama kepada Pak Andi Halim yang telah memberikan pencerahan, memberkati kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan berkati Pak Andi Halim sehingga kedepannya terus membuat kami semakin mengerti akan kebenaran yang sejati daripadamu. Sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan sesuai apa yang telah Engkau rencanakan terhadap kami semua pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas waktu yang telah diberikan kepada kami semua sehingga kami boleh belajar kebenaran tentang firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Johan. Terima kasih Pak Andi. Kita semua. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa hari Kamis. Terima kasih Pak Andi. Selamat malam. Ibu Selamat malam, Bapak, Ibu Don, Sugianto, Pak